Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fayutika Alivia Kirana Sumeru dengan NIM 205190233 dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, jurusan Hukum Angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang ITE beserta sanksi pidananya. Kalau begitu, langsung saja ke materi yang pertama. Jadi, materi pertama itu mengenai tindak pidana perdagangan orang. Tetapi sebelum masuk ke dalam materi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari perdagangan orang itu sendiri seperti apa. Jadi, di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan bahwa perdagangan orang itu adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali penuh atas diri korban, baik yang dilakukan di dalam luar negara maupun dalam negara untuk tujuan eksploitasi atau seseorang tereksploitasi. Itu definisi dari perdagangan orang. Bagaimana definisi dari tindak pidana perdagangan orang? Jadi di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Unsur-unsur dalam undang-undang ini. Kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adanya proses, kedua ada cara, dan ketiga ada tujuan. Proses berarti pelaku memindahkan korban dari komunitasnya yaitu dengan cara merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, atau menerima calon korban. Itu proses. Bagaimana dengan cara? Cara berarti pelaku menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, atau jeratan utang yang mendapatkan kendali atas diri korban sehingga dapat memaksa korban. Nah, biasanya cara ini akan menimbulkan trauma psikologis bagi korban karena menggunakan kekerasan, seperti itu. Dan yang terakhir adanya tujuan. Tujuan berarti pelaku mengeksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial pelaku kejahatan. Eksploitasi di sini berupa perlakuan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak korban. Dan korban menderita karena perlakuan tersebut seperti bekerja sebagai pelacur, kerja paksa, atau perbudakan, termasuk juga pengambilan organ. Itu yang lebih parahnya. Seperti itu. Kejahatan transnasional, tindak pidana perdagangan orang. Korban asal Jawa Barat dalam 10 tahun terakhir mencapai lebih dari 2.000 jiwa. Berdasarkan catatan Polda Jawa Barat, kasus perdagangan manusia di wilayah Jawa Barat pada 2017 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 18 perkara atau meningkat sekitar 52%. Kejahatan ini kembali terjadi setelah terungkapnya kasus trafficking sejumlah warga Jawa Barat di Tiongkok. Seperti yang dialami oleh seorang warga Kabupaten Bandung, ER. Sudah hampir 9 bulan ia tak bertemu dengan keluarga. Awalnya ia dijanjikan akan mendapatkan kehidupan lebih layak dengan bekerja di Jakarta. Namun pihak kepolisian mengatakan bahwa ER menjadi korban perdagangan manusia dan kini berada di Tiongkok. Seperti di video yang tadi, adanya faktor pendorong seseorang melakukan tindak pidana tersebut. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, adanya faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu permasalahan, terutama kemiskinan yang sampai saat ini bahkan belum ditemukan solusi serta penanganan lebih lanjut. Salah satu alasan yang timbul dari kemiskinan berupa kurangnya lapangan pekerjaan. Maka dari kurangnya lapangan pekerjaan, membuat seseorang berpikir untuk mencari pekerjaan secara instan. Kenapa secara instan? Karena biasanya masyarakat itu memiliki pola hidup konsumtif, jadi gimana pun caranya dia bisa memenuhi kehidupannya, yaitu menjadi imigran. Seperti itu. Itu faktor ekonomi. Kedua, rendahnya pendidikan. Hak
untuk memiliki pendidikan merupakan hak setiap manusia, tetapi banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan itu bukan jaminan. Namun, pendidikan dapat menjadi modal dikarenakan dengan kita memiliki pendidikan, kita memiliki wawasan, serta pengetahuan yang luas agar tidak mudah ditipu dengan hal-hal yang memungkinkan seseorang dapat celaka. Itu rendahnya pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu melakukan dengan kekerasan. Akibat dari perintah yang diberikan, apalagi korban kebanyakan merupakan perempuan dan anak-anak yang dijadikan budak, sehingga korban dipaksa dengan kekerasan yang dapat menimbulkan beban, bahkan trauma psikologis bagi korban yang mengalami kejadian tersebut. Pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang ini biasanya berdasarkan apa sih? Jadi, didasarkan pada laporan-laporan, seperti laporan dari korban, laporan dari keluarga korban, laporan lembaga swadaya masyarakat, berita di televisi, media-media, dan yang terakhir adanya laporan dari KBRI maupun laporan dari instansi-instansi yang terkait dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dari laporan-laporan tersebut, nantinya akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, dan apabila semuanya telah memenuhi unsur, maka penyidik akan melaksanakan penyidikan. Seperti itu. Dari keseluruhan materi dapat kita simpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari tindak pidana perdagangan orang. Jadi, diperlukannya pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang tersebut sampai ke wilayah-wilayah terpencil agar masyarakat paham mengenai bahaya dari tindak pidana perdagangan orang tersebut. Seperti itu. Itu adalah materi tindak pidana perdagangan orang yang selanjutnya nanti saya akan membahas mengenai Undang-Undang ITE beserta sanksi pidananya. Undang-Undang ITE. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi menyebabkan perubahan besar pada kehidupan manusia di berbagai bidang. Perubahan berarti akan melahirkan peraturan baru. Jadi, di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijelaskan mengenai definisi-definisi, tetapi saya cuma mengambil informasi elektronik dan transaksi elektronik. Jadi, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, dan lain-lain yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh seseorang yang mampu memahaminya. Itu informasi elektronik. Bagaimana dengan transaksi elektronik? Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Kalau di dalam pasal 1 menjelaskan definisi, selanjutnya kita akan membahas mengenai asas-asas Undang-Undang ITE. Asas-asas ini terdapat di dalam pasal 3 yang berbunyi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas, kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, serta kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Yang contohnya seperti di video selanjutnya. Polda Jawa Timur Kamis pagi resmi menetapkan musikus Ahmad Dhani sebagai tersangka pencemaran nama baik karena pernyataannya dalam video yang menyebut para pendemo idiot yang dibuat di lobi Hotel Majapahit Surabaya beberapa waktu yang lalu. Pihak kepolisian pun telah menjadwalkan pemanggilan pertama Dhani hari ini, tapi yang bersangkutan mangkir dari pemanggilan. Polda Jawa Timur melalui Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Dhani Ahmad. Penetapan tersangka kepada Dhani berdasarkan beberapa alat bukti yang telah diperoleh penyidik, diantaranya keterangan saksi, saksi ahli bahasa, dan video pencemaran nama baik tersebut. Seperti di video yang tadi, pencemaran nama baik sendiri memiliki sanksi pidananya yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, sedangkan dalam KUHP sendiri juga mengatur di dalam pasal 310 dan 311. Jadi, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut akan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan membayar denda sebesar 750 juta rupiah. Jadi, itu merupakan sanksi pidana apabila melakukan pencemaran nama baik. Lalu selanjutnya,
apa sih alat bukti yang akan dibuktikan di persidangan nanti? Seperti apa? Terdapat di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi informasi elektronik dan dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Itu adalah alat bukti. Apabila ditarik keseluruhan, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam menggunakan teknologi informasi harus dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab agar dapat memperoleh keuntungan dan manfaat banyak bagi kita dan juga masyarakat yang menggunakan. Seperti itu. Itu adalah materi Undang-Undang ITE dan sanksi pidananya. Apabila dalam penjelasan tadi terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.